Nah, saudara, hari ini kita akan melihat, saudaraku, sebuah firman Tuhan. Saya ingin share singkat aja. Setelah itu saya ingin ambil waktu, saudaraku, untuk mendoakan beberapa dari saudara. Ya. Dan saya percaya minggu ini adalah minggu yang sangat penting buat hidup kita. Ya, karena dunia, saudaraku, sedang memperingati sebuah masa di mana, saudaraku, kita akan memperingati Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan. Ya, baik. Slide bisa ditayangkan. Hari ini, saudaraku, kita akan share tentang Minggu Palem. Ya, berarti kalau sekarang Palm Saturday, saudara ya. Minggu Palem itu apa sih? Ya, atau Saturday Palem itu apa sih? Ya, saudara, Palem Minggu itu, saudara, Minggu Palem itu adalah satu minggu sebelum, saudaraku, Yesus mati dan bangkit kembali. Ya. Jadi kalau sekarang saudaraku pergi ke Israel, di Yerusalem itu sedang ramai sekali. Ya, karena apa? Orang-orang Yahudi punya sebuah tradisi. Ya, mereka, saudaraku, ada banyak perayaan. Nah, salah satu perayaan yang terbesar buat orang-orang Jews, orang-orang Yahudi adalah Palm Sunday. Ya, di mana, saudaraku, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia mereka kumpul di Yerusalem, mereka merayakan, saudaraku, Minggu Palem ini. Ya, apa itu Minggu Palem, saudara? Ya, kita nanti akan pelajari sama-sama signifikasinya apa buat kita. Oke, saudaraku, sebelum, saudaraku, kita mendengar firman Tuhan, kita akan lihat satu video klip ini, saudara. Tolong ditayangkan yang pertama ya. God's story, Palm Sunday. So part of God's story happened on a day we call Palm Sunday, and it begins like this. Remember how God sent his son Jesus to rescue us? Well, not everybody believed that Jesus was really God's son and the rescuer, but the ones who did believe in him did something pretty cool on Palm Sunday. It started just like any other day for Jesus. He was heading into Jerusalem with his disciples, but before they got there, Jesus did something surprising. He stopped and sent two of his disciples to get a young donkey from a nearby village. He even told them exactly where the owner had last tied it up. They weren't sure why he needed the donkey, but they obeyed him. Kids, would you be willing to obey Jesus even if he asked you to do something you didn't understand? Anyway, when the disciples got back with the donkey, they threw their coats on its back like a saddle, and Jesus climbed up. Pretty soon the disciples saw why Jesus needed it. See, crowds of people came to the road and started laying coats and tree branches to make a path for Jesus. When this happened, many people recognized that Jesus was a king. Only kings came into a city like this. So Jesus rode the donkey like he was a one-man parade. And the crowds praised Jesus by yelling things like, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord," and "Peace in heaven and glory in the highest," because they believed Jesus was the rescuer. But remember how some people didn't believe Jesus was God's son? Well, they told Jesus to make everybody stop yelling. They didn't think Jesus deserved to be treated like a king. You know what Jesus said? He told them, if they keep quiet, the rocks will cry out. Well, the people who didn't believe in Jesus didn't like thinking about people or rocks praising him. And that made Jesus sad. He actually started crying. And not just crying, weeping. Here, the people were standing next to the rescuer they've been wanting and waiting for their whole lives, and they were missing it. But even though Jesus cried, Palm Sunday isn't a sad story. Easter is all about Jesus' amazing rescue, and Palm Sunday is a reminder of just how special that rescue is, and how much Jesus loves everyone. And that's the story of Palm Sunday. So in case you missed it, here's the quick version. Jesus was traveling. He sent his disciples to get a donkey. People spread coats and branches on the road. They praised Jesus. Some people didn't recognize that he was king. That made Jesus sad. He had come to rescue them. A few days later, he would show just how much he loves us. And that's a part of God's story. It's good. Bagus, saudara ya. Cerita ini simple aja, saudara, bahwa pada waktu itu saudaraku, beberapa hari sebelum Yesus meninggal, beberapa hari sebelum Yesus mati, orang-orang Yahudi lagi kumpul, saudaraku, di Yerusalem. Nah, mereka punya tradisi, saudaraku, 8 hari. Nah, saudara harus tahu, orang Yahudi kalau ganti hari itu, saudaraku, jam 6 sore. Ya. Jadi, saudaraku, apa yang terjadi 8 hari sebelum Yesus meninggal, Yesus pada waktu baru pulang pelayanan dari Yeriko. Dia lagi jalan menuju ke Yerusalem,
Lalu saudaraku pada waktu dia masuk, saudaraku sebelum dia masuk ke Yerusalem, dia bilang sama beberapa muridnya, 2 orang muridnya. Ya, dia bilang, kamu pergi masuk ke kampung ke sana, ya cari ada sebuah keledai yang muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun, ya lalu kamu lepaskan, ya ambil itu keledainya. Saudara heran murid-murid Yesus ini, dia selama ini nggak pernah lihat Yesus pakai keledai kalau jalan. Yesus itu kalau pergi ke kota demi kota, saudaraku dia selalu jalan kaki. Ya, maka itu sebabnya saudaraku saya lihat, wah Yesus itu pemimpin yang kuat. Ya, karena apa saudaraku? Jalan kemana-mana. Dulu belum ada mobil, belum ada bus, ya selalu pakai kaki atau saudaraku kalau dia lewat mau pergi ke Gerasa itu harus lewat Danau Galilea, dia harus pakai perahu. Biasanya cuma pakai perahu aja. Tapi kali ini kenapa Yesus suruh muridnya 2 orang untuk ambil sebuah keledai muda yang nggak pernah ditunggangi? Nah, kita lihat saudaraku slide di dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Ayat yang ke-29 sampai 31. Saudara, saya nggak punya banyak waktu untuk baca, ya, tapi saudara nanti di rumah saya dorong saudara lihat Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Ya, satu perikop saudara baca lagi. Intinya tadi video klip yang kita saksikan, ya. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent 2 of his disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? Tell him, apa saudara? The Lord's need it. Keren saudara ya. Ini bukan berarti Yesus mengajarkan muridnya saudaraku untuk mencuri keledai, bukan saudara. Ya, saya dulu berpikir kok enak aja ya Yesus nyuruh muridnya ngambil keledai orang gitu ya. Ya kan? Lalu saudaraku kalau nanti ditanyain, the Lord's need it. Kalau saya aplikasikan dalam kondisi sekarang, saya suruh Niko sama Chris ambil mobil itu BMW yang baru yang belum pernah ditunggangin, ya. Cari di showroom mobil itu tuh, ya kan, bawa ke sini. Nanti kalau orangnya nanya, gue mesti mau apa nih Kayos? Bilang aja, the Lord's need it. Bilang aja bahwa Tuhan memerlukannya. Keren amat kan saudara ya. Dan benar saudara, ini 2 orang muridnya nggak ditulis siapa namanya, ya. Ada orang yang bertanya-tanya siapa nih muridnya. Yang jelas Alkitab nggak menulis siapa murid itu. Ya kan, ceritanya saudaraku mereka disuruh dan mereka taat. Mereka nggak bertanya-tanya, Tuhan selama ini aku nggak pernah lihat kamu pakai keledai buat apa. Tetapi anak-anak ini murid-murid ini taat aja saudara. Dia mengambil keledai itu dan betul. Ditanya sama orangnya, kamu ngapain ngambil keledai ini? Ya kan? Lalu mereka bilang Tuhan memerlukannya. Saya percaya saudara hari-hari ini memasuki Paskah. Tuhan mau untuk setiap kita saudaraku punya sebuah sikap hati. Kalau Tuhan suruh kita perlu untuk mentaatinya. Mungkin kita nggak tahu maksudnya Tuhan apa. Murid-muridnya Yesus pada waktu itu dia nggak tahu kenapa Yesus suruh muridnya saudaraku ngambil keledai yang masih muda dan belum pernah dipakai. Ternyata saudara, 500 tahun lalu, 500 tahun yang lalu saudaraku, sebelum saudaraku hari ini terjadi, ada seorang nabi yang sudah bernubuat tentang hal ini. Siapa dia? Nabinya namanya saudaraku Zakaria. Ya, mari kita lihat Zakaria 9 ayat yang ke-9. Ini saudaraku jauh di perjanjian lama, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada. Seorang nabi saudaraku menghasilkan saudaraku nubuatan dan ditulis dalam sebuah Alkitab 500 tahun. Ya. Zakaria bilang begini, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on apa? A donkey, on a colt, the foal of a donkey. Anak sebuah keledai, saudaraku yang masih muda, yang nggak pernah ditunggangi. Ternyata saudaraku Yesus ketika saudaraku dia suruh muridnya dan ketika dia mau masuk ke kota Yerusalem, dia suruh untuk ngambil saudaraku sebuah keledai, bukan cuma asal-asalan. Bukan saudaraku karena Yesus nyuruh murid-muridnya mencuri barang orang lain.
Tidak. Tetapi ternyata ada sebuah hal yang signifikan. Yesus saudaraku menggenapi nubuatan daripada Nabi Zakaria. Ya, kapan ini ditulis? 500 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Bilang sama-sama, wow. Amin saudara. Nah ketika Yesus masuk, saudaraku apa yang terjadi? Nah saudaraku lihat, Yesus saudaraku masuk. Ya, buat Yosi, Wewe yang sudah ke Yerusalem pasti tahu. Ya, ini cerita ini saudara. Ini saudaraku gerbang apa nih saudaraku? Sekarang lagi ditutup, itu gerbang Golden Gate. Ya, Meme masih ingat ya. Saudara, orang-orang pada waktu kumpul. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Mereka bawa saudaraku yang namanya palem. Ya, mereka saudaraku mengelulukan Yesus. Banyak gak orang yang hadir pada waktu itu? Banyak sekali. Sampai sekarang saudaraku orang Yahudi seluruh dunia hadir. Ya, para historian saudaraku mereka mengestimasi bukan hanya ribuan, bukan hanya puluhan ribu, tapi jutaan orang kumpul saudaraku di kota Yerusalem. Nah, mereka kumpul saudaraku untuk apa? Mereka percaya ya, itu saudaraku 8 hari, 8 days of Passover. Ya, Passover itu artinya apa? Orang-orang Yahudi saudaraku memperingati nenek moyang mereka keluar daripada Egypt. Ya, keluar daripada tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan kirim banyak tulah. Ya, buat orang-orang Mesir pada waktu itu. Karena orang-orang Mesir saudaraku, rajanya Firaun gak mau melepaskan Musa dan orang-orang Israel. Masih ingat? Tetapi saudaraku, malaikat surgawi mengirimkan sebuah tanda. Artinya apa? Orang-orang Israel pada waktu itu harus saudaraku memotong sebuah domba yang tidak bercacat. Lalu saudaraku, di setiap pintu, ambang pintu orang-orang Israel harus diolesi, apa saudara? Darah anak domba itu. Nah ketika malaikat maut saudaraku melewati saudaraku orang-orang Israel dan orang-orang Mesir, ketika ada pintu yang sudah diolesi darah, maka malaikat itu saudaraku melewati dan orang-orang Israel tidak mati. Amin saudara. Nah setelah itu saudaraku Tuhan membawa mereka, akhirnya Firaun mengizinkan mereka keluar. Orang-orang Israel bisa keluar daripada Mesir, perbudakan orang-orang di Mesir itu. Dan akhirnya saudaraku mereka melewati yang namanya apa? Laut Merah. Sampai akhirnya saudaraku mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah Passover itu saudaraku pada zaman dahulu mereka memperingati Passover sampai puncaknya itu adalah hari Minggu itu saudara. Nah, beberapa orang saudaraku hari-hari ini bilang kalau kita ngomong Happy Easter kurang alkitabiah, ya karena Easter tidak ada di Alkitab. Ya, beberapa orang menganjurkan saudaraku jangan ngomong Happy Easter, yaitu bilangnya mestinya Happy Passover. Ya, sebenarnya kita merayakan Paskah, tetapi konteksnya pada waktu itu bahkan yang ada di dalam Alkitab menceritakan Passover, yaitu orang Israel keluar dari perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Puncaknya sampai hari Minggu. Nah signifikasinya buat kita yang tinggal dalam zaman sekarang, dalam perjanjian baru. Kita percaya begini, Yesus saudaraku itu menjadi gambaran daripada perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru. Yang percaya katakan amin. Yesus menjadi gambaran anak domba yang tersembelih itu. Jadi saudaraku kita semua yang percaya Yesus anak domba yang sudah tersembelih dan darahnya tercurah, kita saudaraku terlewati dari maut. Semestinya saudaraku orang-orang Israel itu mati semua. Tetapi karena pintunya, hidupnya saudaraku pintu hatinya sudah dimeteraikan dengan darah Yesus. Maka saudaraku kita semua tidak lagi mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Amin. Yesus anak domba Allah saudaraku yang tersembelih. Pada hari Jumat dia meninggal dan akhirnya dia bangkit lagi pada hari Minggu. Itu sebabnya saudaraku kita nggak percaya Sabat itu hari Sabtu, kita percaya Sabat itu hari Minggu. Karena apa saudaraku? Itu adalah perayaan kebangkitan Yesus. Ya jadi kalau hari Minggu itu kita percaya Sunday itu adalah the resurrection day. Ya, ada beberapa orang nanya sama saya, kayak kenapa kita nggak seperti gereja Advent? Mereka Advent itu kan percayanya ibadahnya hari Sabtu, ya kan? Itu konteks perjanjian lama. Perjanjian baru Yesus sudah hadir, kebangkitannya itu hari Minggu saudara. Nah kita percaya saudaraku ada sesuatu yang signifikan. Nah apa yang terjadi saudaraku ketika Yesus masuk? Saya imagine saudaraku di situ ada ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan orang. Ada banyak crowd.
ternyata saudaraku dari crowd tersebut ada banyak respons yang berbeda. Respon yang pertama saudaraku adalah orang ini, saudara. Ya, yang pertama saudaraku saya bilang orang ini adalah orang yang saya katakan saudaraku dia tertawa ketika melihat Yesus masuk di atas sebuah dongki saudaraku, tetapi tertawanya itu adalah tertawa yang nyindir, saudara. Coba lihat muka sebelah kanan kirinya. Mirip kayak kamu enggak tuh, ya kan? Orang yang pertama ini responnya saudara, dia ini mentertawakan Yesus tapi nyindir. Kelompok orang seperti ini saudaraku in the midst of the crowd, kelompok ini saudaraku mereka yang berkata dan mereka berpikir dalam hatinya begini, ya mereka ini saudaraku percaya orang yang naik ke dalam sebuah kota di atas sebuah keledai itu adalah seorang raja. Ya, mereka percaya dalam konsep orang Yahudi mereka tahu. Nah, orang yang pertama saudaraku mereka nggak happy saudaraku melihat Yesus masuk karena apa? Mereka ini saudaraku bilang, ya kamu ini anak tukang kayu. Ya kan? Kamu ini anak tukang kayu yang ada dari Nazaret. Saya tahu kamu pada waktu kecil. Kamu ngapain deklarasi jadi raja masuk begini? Nah, orang yang seperti ini saudaraku adalah orang saudaraku yang menggambarkan di tengah-tengah situasi kondisi, di tengah-tengah crowd, mereka saudaraku nggak menyambut Yesus dan mereka saudaraku mengecibirkan Yesus karena mereka nggak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Saya tanya sama saudara, banyak nggak kira-kira orang model begini di gereja zaman sekarang? Banyak. Orang yang tidak mengerti saudaraku the purpose of Jesus, orang saudaraku yang cuma mencemooh, orang saudaraku yang cuma berkata kamu ini nggak layak, kamu ini nggak pantas. Banyak saudara. Dan hari-hari ini saudaraku kita harus cermati orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Ya. Lalu tipe orang yang kedua apa? Nah, saya gambarkan di sini saudaraku orang yang marah. Ya, pada waktu Yesus saudaraku masuk saudaraku ke kota itu, ke kota Yerusalem saudaraku, orang ini saudaraku yang kedua dia marah, dia upset saudara. Karena apa saudara? Orang-orang seperti ini saudaraku dia bukan hanya mengecibir Yesus, tetapi dia bilang ini kurang ajar nih. Yesus dia anak tukang kayu, dia anak Yusuf, saudaraku dari Kapernaum yang besar di Nazaret, tetapi dia mendeklarasikannya sebagai anak raja, sebagai Mesias. Orang-orang seperti ini marah saudara. Dan dia saudaraku orang-orang seperti ini adalah saudaraku gambaran daripada tentara-tentara Romawi yang pada hari itu sedang berjaga-jaga supaya nggak ada kekacauan. Lalu yang kedua saudaraku orang-orang kelompok-kelompok Farisi dan Saduki. Ya, kalau saudara pernah pergi ke sana saudara akan tahu siapa itu Saduki, siapa itu Farisi. Orang-orang itu saudaraku dia mempelajari Alkitab, dia mempelajari firman Tuhan, tetapi saudaraku dia nggak tahu ketika apa yang dipelajari itu sudah ada di depan mata dia. Dia tahu tentang Alkitab, dia tahu tentang Taurat, cuma lewat pemikiran dia. Dan akhirnya orang-orang ini marah. Alkitab bilang begini, suruh murid-murid kamu diam, jangan teriak-teriak. Marah atau enggak tuh orang kira-kira? Marah saudara. Yesus santai aja dia bilangnya, kalaupun mereka diam, batu-batu ini akan memuji aku. Mereka enggak tahu saudaraku maksudnya apa, masa batu-batu memuji dia. Saudara, orang-orang seperti ini menjadi gambaran di akhir zaman. Bicara masalah respon hati kita. Orang gak bisa menyambut Yesus karena dia marah, dia maki-maki saudaraku, dia hidup saudaraku menurut pemikiran dia dan emosi dia. Saya tanya sama saudara, orang-orang seperti ini banyak gak di gereja? Bicara crowd, orang-orang yang kumpul banyak saudaraku, banyak orang-orang yang model begini. Sukanya ngomel, sukanya ngeritik, sukanya marah. Karena apa saudaraku? Dia tahu firman. Bukannya orang Farisi gak tahu firman. Dia tahu. Bahkan dia ahli Taurat. Tetapi saudaraku ketika Mesias datang, dia gak melihat dan dia gak tahu. Saudara. Bilang sebelah kanan kirinya, makanya jangan suka marah dan ngeritik orang. Ya. Yang ketiga saudara, nah ini orang yang happy ya kan, yang ketawa-ketawa saudara ya, orang yang seneng, yang teriak-teriak ya kan, Hosana ya kan, apa damai sejahtera bagi raja yang datang di dalam nama Tuhan Yesus ya kan, diberkatilah engkau, orang-orang yang bilang ini bless are those itu kan, who came
with the name of the Lord gitu ya saudara. Orang-orang yang suka teriak-teriak, orang yang happy go lucky, orang-orang yang jadi cheerleaders saudara. Orang-orang seperti ini saudaraku saya bilang di gereja, di crowd itu tipe penggembira. Banyak atau banyak saudara? Banyak. Tetapi orang yang teriak-teriak ini saudara, yang nanti 1 minggu kemudian dia juga teriak yang sama tapi kebalik. Teriaknya apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Saudara, orang yang ketiga ini saudaraku yang teriak-teriak ini apa? Mereka yang benar-benar menantikan lahirnya raja daripada orang-orang Yahudi. Saudara mesti ingat konteks sejarah pada waktu itu. Orang Yahudi sedang dijajah sama tentara Roma. Betul saudara? Lalu Herodes raja yang memerintah itu kejam sekali. Makanya pada waktu Yesus lahir, dia mendengar daripada ahli Taurat bahwa bintang itu tahir menjadi tanda bahwa ada raja orang Yahudi, King of Jews yang lahir. Herodes merasa terancam. Ingat, pemimpin kalau nggak secure, dia merasa terancam. Dia paksa semuanya saudaraku sesuai dengan agenda dia. Dia bilang bunuh semua anak laki-laki yang 2 tahun ke bawah. Gara-gara apa? Herodes saudaraku merasa terancam posisinya. Hari ini lagi pemilu saudara ya. Banyak saudaraku gonjang-ganjing di sana sini saudara ya. Pemimpin yang gak secure. Saudaraku pemimpin yang pakai saudaraku uang, tenaga. Oh tenaga dalam lagi bukan ya. Kuasa politik dan lain sebagainya saudara. Nah ingat. Herodes saudaraku pada waktu itu menjajah saudaraku orang-orang Yahudi. Dan saudaraku orang-orang Yahudi saudaraku pada waktu itu sangat kejam. Dan orang-orang saudaraku Yahudi pada waktu itu saudaraku mendoakan bahwa ada seorang raja yang membebaskan mereka. Ya. Nah, tipe orang yang ketiga ini adalah orang yang dia merindukan kapan raja orang Yahudi itu datang. Nah, dia berpikir Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Karena apa saudara? Mereka berpikir Yesus itu mengajarnya dengan otoritas, ya, mengajarnya dengan kuasa. Dia sembuhkan orang, dia ngajar, selalu dia ngajar banyak orang ngikutin dia. Tetapi yang dia pikir raja orang Yahudi menyelamatkan menurut pola pikir dia. Secara fisik membebaskan dari jajahan orang Roma. Sampai di situ aja. Tetapi saudaraku mereka nggak melihat bahwa Yesus ini sebagai Mesias. Agenda Tuhan jauh lebih besar daripada agenda mereka. Akhirnya mereka kecewa karena apa? Loh kok raja akhirnya mati? Kok akhirnya disalib? Mereka berpikir, pola pikir mereka orang Yahudi saudaraku, raja itu mestinya datangnya dengan kekuatan ya. Raja itu mestinya nggak mati dihina begitu. Kok akhirnya begini? Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Sampai sekarang orang-orang Yahudi masih berdoa untuk the coming Messias. Ingat, orang yang suka tertawa, suka teriak-teriak, suka even dia bilang hosana bagi anak raja, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ingat, orang seperti itu belum tentu mendapat perkenanan di hati Tuhan. Bilang sebelah kanan kirinya, makanya jangan suka teriak-teriak aja lu gitu. Bener, apalagi gereja karismatik loh saudara, suka teriak, suka lompat, nggak salah, mau lompat, mau teriak nggak salah saudara. Tapi ingat Tuhan tidak pernah tertarik cuma dengan crowd yang cuma bisa ketawa dan teriak-teriak. Karena mereka nggak ngerti isi hati Tuhan. Lengkap ya saudara. Yang ketiga, yang keempat. Nah ini, orang saudaraku yang lihat tatapan matanya saudaraku. Ini orang yang ya mau ngapain ini kan, ya kan? Orang yang biasa aja saudaraku. Ini orang-orang yang seperti ini saudaraku. Orang-orang yang gak punya prinsip. Coba ngikut aja. Ya, orang satu sisi marah dia ikut marah. Iya tuh kayak orang model kampanye gitu. Saya ke Jakarta beberapa area macet gara kampanye saudaraku. Orang cuma dibayar 50.000 ikut kampanye. Dapat kaos, dapat makan saudaraku. Dia teriak-teriak PDI, PAN, Golkar, Demokrat. Ya saudaraku ya, minggu hari berikutnya ganti kaos, dia dapat duit, dia teriaknya lain saudara. Orang-orang model begini saudaraku, dia cuma follow the crowd aja. Dia gak punya prinsip. Dia lihat Yesus gitu kan, orang lain teriak, ye teriak, orang lain marah, dia marah gitu saudaraku. Dia ikut-ikut aja. Ada orang saudaraku di situ dia buka jubahnya, dia buka saudaraku, dia nyambut Yesus, dia pakai palem, dia ngikut aja.
Orang seperti ini gak punya prinsip. Dan di tengah-tengah crowd gitu banyak sekali orang-orang yang model begini. Saya tanya sama saudara, kira-kira di gereja ada gak yang model begini? Banyak. Yang gak punya prinsip saudara. Yang gak ngerti Yesus itu datang itu buat apa sih? Yang gak ngerti Paskah itu apa sih? Yang gak ngerti saudara, cuma ngikut-ngikut aja. Saudara nangkap ya? Plot of the story, the setting. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Yang mengusik hati saya. Yesus saudaraku setelah dia mendekati saudaraku the gate of the city. Orang-orang saudaraku teriak-teriak. Saudaraku lampu sorot saudaraku mulai dinyalakan. Drum saudaraku mulai didengungkan, ya kan? Lalu apalagi apa sih itu? Smoke mesin mulai dinyalakan saudaraku ya. Kalau lagi konser kan gitu, cua keren gitu kan. Tiba-tiba di tengah-tengah hiruk pikuk suasana yang luar biasa teriak-teriak, saudaraku orang pakai palem, orang semua lagi semua teriak. Tiba-tiba perjalanan arak-arakan itu saudaraku stop dan berhenti. Can you imagine? Orang semua pada bingung, kenapa berhenti? Something happened, saudaraku, di hati Yesus. Yesus, saudaraku, ketika dia berhenti. Ada yang tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus menangis. Coba tanya sebelah kanan kirinya, tahu gak kenapa Yesus nangis? Ini yang mengusik hati saya dalam 1 minggu ini, saudara. Kalau saudara lihat, saudaraku ya, ini Yesus lagi masuk, itu sebelahnya, itu gereja saudaraku yang dibangun oleh, siapa Mei? Antoni Berluzzi. Ya, seorang arsitek yang terkenal banyak bangun gedung-gedung gereja di Israel, dan setiap gereja yang dibangun itu punya tema tersendiri. Nah ini tema gereja saudaraku kalau, kan dari Mount Olive tuh ya, gereja di mana Ascension Day, Yesus perjamuan terakhir, pencurahan roh. Kita kalau dari Mount Olive masuk ke Yerusalem, ya, ada sebuah gedung gereja di situ yang Yesus menangis. Dibangun sama arsitek terkenal namanya Antoni Berluzzi. Temanya saudaraku itu seperti air mata. Nah di situ orang bisa melihat saudaraku Yerusalem. Karena Yesus pada waktu masuk Yerusalem, dia nangis di situ. Nah yang mengusik hati saya begini, kenapa tiba-tiba Yesus berhenti di tengah-tengah arak-arakan itu, gitu loh. Di tengah-tengah suasana yang hiruk pikuk itu, kenapa Yesus tiba-tiba berhenti? Rupanya Yesus menangis, saudaraku. Yesus maskul hatinya. Nah saudara harus tahu, di Alkitab cuma hanya 2 kali ditemukan Yesus menangis. Yang pertama ada di mana? Ingat gak? Bukan lagi di Getsemani, bukan. Memang Alkitab mencatat Yesus itu suka tergerak oleh belas kasihan. He moved by compassion. Ketika dia melihat orang banyak seperti domba tidak tergembalakan, dia bergerak dengan belas kasihan, betul? Tetapi jarang sekali, bahkan tidak ditulis Yesus menangis. Hanya 2 kali ditulis Yesus menangis. Ya, yang pertama saudaraku ada di kisah Lazarus. Ketika Maria dan Marta saudaraku menyambut Yesus, Yesus sengaja datang terlambat 4 hari setelah Lazarus mati. Nah ketika Yesus datang, respon Maria dan Marta berbeda. Satu komplain, Tuhan kenapa kamu terlambat? Kan aku udah kirim BlackBerry Messenger, aku udah WhatsApp kamu kan. Kok Tuhan datang terlambat gitu kan. Seandainya kau gak terlambat pasti saudaraku gak mati gini. Tapi kalau Maria lain saudaraku, dia lari, dia sambut Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, dia cuma nangis. Alkitab bilang gini, kau baca nanti ya di berapa Yohanes pasal yang ke-11 ayat 30 berapa gitu. Itu the shortest verse in the Bible, lalu menangislah Yesus. Titik. Keren banget kan saudara ya. Lalu menangislah Yesus, titik. Ya kan? Yesus nangis sama-sama Maria dan Marta karena mereka saudaraku sama-sama menangis buat Lazarus. Nah, Yesus di sini menggambarkan dirinya sebagai seorang pemimpin, seorang pria sejati yang gak takut menangis. Itu sebabnya kalau ada orang bilang man doesn't cry, oh itu gak alkitabiah tuh saudara. Oh Yesus pria sejati aja dia nangis kok ya kan. Yesus nangis, dia nangis bersama Maria dan Marta, dia menunjukkan kemanusiaan dia, belas kasihan dia. Nggak ada alasan sebenarnya Yesus nangis. Wong Yesus bilang,
Kamu gak usah khawatir. If you believe you gonna see God's glory, mana sih kuburnya Lazarus? Lalu dia bilang, hey Lazarus bangkitlah. Lalu bangkit, ya kan? Saya gak khotbah Lazarus lah. Tapi kisah ini menarik sekali. Yesus lagi naik dongki, lagi disambut, lagi teriak-teriak orang. Yesus tahu ada berbagai macam respon orang-orang yang ada di situ. Lalu Yesus lihat Yerusalem, dia nangis, maskulah hati Yesus. Saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa engkau menangis? Can you imagine kalau minggu ini kita memasuki Jumat Agung dan Paskah. Orang-orang merayakan Paskah dengan Easter show, dengan parade, dengan coklat, dengan rabbit. Orang-orang gak ngerti makna Paskah yang sesungguhnya. Maybe you can come to the church, kau menyembah Tuhan, engkau lompat. Tapi saya renungkan Tuhan kalau engkau hadir hari-hari ini di gereja modern tahun 2014 ini. Apakah Yesus, saudaraku, dia punya respon yang sama ketika Yesus memasuki Yerusalem? Dia nangis, saudara. Dan Alkitab bilang begini, saudara. Why Jesus was crying. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, If you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Bilang sama-sama, hidden from your eyes. Tahun ini adalah tahun Ayin Dalet di mana mata Tuhan melihat kita. Saya sudah sering kali sampaikan ini. Kita harus latih panca indera kita, mata kita untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Kalau kita nggak latih mata rohani kita akan lihat sekeliling kita. Kita akan miss plan-nya Tuhan. Lalu apa? The day will come upon you when your enemies, Yesus bernubuat, saudara. When your enemies will build an embankment, apa sih embang? Susah amat Inggrisnya ya. Musuh mengepung kamu, ya. Indonesianya begitu. And encircle you and hem you in every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another. Sampai gak dibiarkan satu bata di atas bata yang lain. Kalau engkau lihat sejarah Yerusalem itu dari puing ke puing dihancurkan. Raja Titus menghancurkan bait Allah pada waktu itu, saudaraku, sampai rata dengan tanah. Waktu itu belum terjadi, orang-orang Jews pada waktu nggak tahu, tapi Yesus sudah bernubuat. Because you did not recognize, baca sama-sama, the time of God's coming to you. Alkitab bahasa Indonesia bilang gini, karena engkau tidak apa? Tidak apa? Menyadarinya atau apa ya, ketika Tuhan melawat engkau. Artinya gini, saudara, Yesus menangis. Karena apa? They had eyes, but they didn't see. They had ears, but apa, saudara? They didn't hear. Mereka miss the whole God's plan ketika Yesus, saudaraku, datang ke muka bumi ini. Dan pada waktu itu, saudaraku, Yesus dia menangis. Saudara, hari-hari ini saya merenungkan, saudaraku, isi hati Tuhan. Apakah saya dan saudara dalam minggu ini ketika kita mau memasuki sebuah Jumat Agung dan Paskah, kita ngerti isi hati Tuhan? Kita ngerti Tuhan itu datang untuk apa. Dan Tuhan tidak tertarik dengan crowd. Tuhan tidak tertarik, saudaraku, dengan lambaian dan sorakan dan lain sebagainya. Dan terkadang, saudaraku, kita gak ngerti isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan yang tidak terlihat? Kalau saudara gak pernah tahu isi hati orang tuamu, isi hati pemimpinmu yang kelihatan. Bagaimana kita bisa ngerti isi hati Tuhan yang tidak terlihat, kalau yang kelihatan ajaib seringkali kita miss. Berapa banyak anak-anak gak ngerti isi hati orang tuanya. Berapa banyak jemaat bahkan pemimpin gak ngerti isi hati gembalanya dan pemimpinnya. Dan mereka, saudaraku, punya agenda masing-masing. Mereka punya respon masing-masing. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia tahu. Dia pandang di Golgota, di situ dia akan tergantung. Dan dia tahu dia punya goal.
Dia harus mati menebus dosa umat manusia. Sebagai Mesias menebus dosa dalam memberikan hidup yang kekal. Lebih dari apa yang manusia, orang-orang pada waktu itu pikirkan. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita. Mari cek hati kita. In this coming weeks, saya minta supaya kita semua saudaraku prepare our heart. Supaya kita bukan hanya melewati festival ini dengan sebuah event atau perayaan. Mungkin kita sibuk dengan camp, mungkin kita sibuk dengan assignment, mungkin kita sibuk saudaraku dengan agenda pribadi kita. But Jesus was die on the cross. Dia mengasihi saya dan saudara. Dan hari ini dia ingin melawat setiap kita. Supaya jangan sampai ketika lawatan itu datang, kita gak siap dan kita gak tahu. Ada sebuah buku yang saya baca judulnya, Siap di Saat Tidak Terduga. Saya baca buku itu saudaraku menceritakan tentang beberapa kisah di Alkitab. Di mana saudaraku mereka berdoa dan ketika jawaban doa datang, mereka gak siap. Dan saya berdoa supaya ketika lawatan itu datang dalam hidup kita, when the day of God's favor is upon you, before your eyes, kita bisa realize dan kita bisa menangkapnya. Jangan sampai saudaraku momen itu lewat. Tapi saya berdoa supaya kita punya mata yang bisa melihat. Kita punya telinga yang bisa mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama.